Salam sejahtera saudara-saudara, kembali lagi bersama saya Alfian Dito Yuliandiki dalam renungan harian ini yang diambil dari Mazmur 56 ayat yang ke-14 yang berbunyi, "Sebab engkau telah meluputkan aku daripada maut, bahkan menjaga kakiku sehingga tidak tersandung, maka aku boleh berjalan di hadapan Allah dalam cahaya kehidupan." Saudara-saudara, pernahkah Anda berada di sebuah tempat yang berkabut tebal? Karena begitu tebal kabutnya, kita menjadi tidak bisa melihat sekeliling kita. Lalu kita menjadi takut, jangan-jangan ada sesuatu yang membahayakan diri kita, tetapi kita tidak bisa menyadarinya. Momen tersebut pernah saya rasakan ketika saya sedang jalan-jalan dengan teman saya menuju ke sebuah bukit di Kulon Progo, daerah Jawa Tengah. Pada saat itu kami naik motor, dan karena kami mencari untuk sunrise, maka kami berangkat pukul 1 pagi. Perjalanan awalnya sangat lancar, tidak ada kendala, sampai-sampai ketika sudah mendekati tujuan, kabut tipis pun ada. Awalnya kami masih tenang karena kabut pun cukup tipis dan jarak kami cukup jauh. Tetapi keadaan memburuk lama-lama. Keadaan memburuk, lalu hujan gerimis sempat jatuh, sempat datang, dan akhirnya kabut semakin tebal. Berada di momen tersebut, kami semua menjadi takut. Kami tidak bisa melihat apa yang di depan kami. Kami menjadi was-was karena kiri jalan di sebelah kami adalah jurang pada saat itu. Kami menaiki motor dengan perlahan-lahan, menggunakan lampu rating dengan baik untuk menunjukkan arah kemana kita akan pergi. Di tengah ketakutan itu, kami berjalan berhati-hati dan sangat takut. Mungkin itu juga yang dirasakan oleh Daud, penulis Mazmur 56 ini, pada saat ia merasa tertekan. Dalam cerita pasal ini kita bisa melihat bahwa Daud pada saat itu sedang dikejar-kejar oleh orang yang ingin membunuhnya. Ia harus berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Ia harus terus bersiarah, terus mengungsi ke tempat-tempat yang lain agar dirinya bisa selamat. Boro-boro ia bisa tidur tenang, ia terus berada di dalam rasa ketakutan. Ia tidak merasa tenang. Bahkan di dalam ayat 9 dikatakan secara jelas, Daud pun menangis. Menariknya, meskipun ia menangis, meskipun ia ketakutan, Daud terus berpegang kepada Tuhan. Ia berpegang kepada Tuhan dan meyakini bahwa Tuhan selalu menyertainya. Maka dari itu di dalam bacaan kita, Daud meyakini bahwa Tuhan itu menyertai Daud, meluputkan dia dari maut. Bahkan dikatakan bahwa Tuhan menjaga kaki kita supaya kita tidak tersandung dan jatuh. Menariknya lagi dikatakan bahwa ketika kita berjalan dengan Tuhan, Tuhan menyertai kita dalam perjalanan. Ia menyertai kita di depan kita, menuntun kita dengan cahaya kehidupan agar kita bisa sampai dengan selamat tujuan kita. Hal yang menarik dalam bacaan kita ini adalah kita diingatkan bahwa kesedihan, ketakutan, bahkan hingga menangis itu adalah hal yang manusiawi dan baik juga untuk dilakukan. Daud pun menangis kepada Tuhan. Tetapi hal yang perlu kita ingat bahwa ayat ini tidak berhenti pada saat Daud menangis saja. Ayat ini terus menjelaskan bahwa di dalam tangisan itu Tuhan memperhatikan secara seksama hidup Daud. Tuhan terus menyertai kehidupannya. Bahkan dikatakan Tuhan menentukan juga arah, menyertai kemana Daud akan pergi. Penyertaan dan pengharapan akan Tuhan itulah yang membuat Daud dapat melihat terang di tengah kabut yang sangat begitu pekat, di tengah ketidakpastian yang sedang dia alami. Bagaimana dengan kita? Banyak ketidakpastian di tengah-tengah kita, di sekeliling kita. Banyak ketakutan, banyak ancaman-ancaman baik dari virus ataupun orang-orang yang membuat kita tidak nyaman. Tetapi apakah ketika kita berjalan di tengah kabut, di tengah ketidakpastian itu, kita mau bergantung penuh kepada Tuhan, layaknya Daud bergantung kepada Tuhan? Yang menariknya adalah Daud tidak hanya bergantung kepada Tuhan, tidak hanya berserah kepada Tuhan, Daud juga bersyukur di tengah kesedihannya. Daud juga bersyukur di tengah ketakutannya kepada situasinya.
Kata syukur itu menjadi penting bagaimana kita bisa melihat bagaimana Tuhan menuntun kita di dalam langkah-langkah kita. Yang menariknya adalah justru di tengah kesedihan, di tengah keterdesakan, di tengah ketakutan, seringkali juga kita perlu ingat bahwa Tuhan itu ada. Tuhan itu menyertai kita. Di tengah kesedihan kita justru kita semakin diingatkan akan kuasa Tuhan yang terus menyertai kita, terus membimbing kita sampai akhir. Kiranya renungan pada hari ini dapat menyertai kita di dalam kehidupan kita, dapat menguatkan kita di tengah situasi yang mungkin berat bagi kita semua saat ini. Amin.